Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama podcast dari kelompok 1 Manajemen Industri Angkatan 58. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih dari perbankan di salah satu kota di Purwokerto. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa dari IPB Universitas di Bogor akan melakukan podcast nih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu nih, nama saya Rizkyta Ciara dan bersama teman saya Andrian Tingga, selaku MC podcast kali ini. Nah, mungkin pertama-tama kita perkenalan singkat dari Pak Risang ya. Oke, mari kita sambut tamu kita ini yang terhormat. Halo Pak Risang Nugroho, gimana nih kabarnya Pak? Baik, selamat malam adik-adik. Perkenalkan, nama saya Risang Nugroho. Saya bekerja di salah satu bank BUMN di kota Purwokerto. Kebetulan saya sudah berkarir di bank BUMN tersebut sekitar 26 tahun. Saya sudah beberapa posisi yang saya tempati, beberapa kota yang saya singgahi dalam bertugas. Saat ini saya di Purwokerto dengan jabatan tetap saya adalah sebagai Wakil Pemimpin Cabang Bidang Pembinaan Pelayanan Nasabah. Namun saat ini saya bertugas selama sudah hampir 3 bulan sebagai PGS Pemimpin Cabang. Monggo dipersilahkan. Nah, kita udah tahu sedikit nih tentang Pak Risang ya. Kita lanjut ke pertanyaan seputar pengembangan karir kali ya Pak. Siap. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sesuai dengan tema pembahasan, kita kali ini yaitu membahas pengembangan karir. Di BNI ini kira-kira ada nggak Pak yang program-programnya yang membantu para pegawainya dalam memperoleh percepatan karir? Ada ya. Jadi di bank kami, mungkin nanti disebut bank BUMN saja ya. Itu di tempat kami banyak sekali program-program untuk percepatan karir. Salah satunya di situ nanti ada namanya Assistant Development Program. Jadi di situ adalah seleksi masuk menjadi seorang asisten. Kemudian di situ juga nanti akan ada program Management Development Training Program atau disingkat MDTP 1, yaitu program untuk masuk ke level manager dari seorang asisten manager. Yang ketiga nanti ada juga program Management Development Training Program atau MDTP program level 2, yaitu masuk dari level manager menjadi level asisten vice president. Kemudian ada juga namanya program Executive Development Training Program, yaitu untuk masuk ke jenjang vice president. Di samping dari internal, pegawai juga diikutkan untuk kursus-kursus perbankan yang diselenggarakan oleh eksternal, baik dari mungkin mengambil kursus Wealth Management, mengambil kursus untuk SESPIM, Sekolah Pimpinan Bank, untuk nanti yang level-level di Vice President. Jadi di bank kami itu banyak sarana untuk meningkatkan kompetensi pegawai sehingga dia bisa menapaki jenjang karirnya. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ya Pak, ada kendala apa yang dihadapi dalam pekerjaan dan biasanya dalam membangun karir gitu Pak? Kalau kendala ya hampir semua di lingkungan pekerjaan pasti ada ya. Jadi kendala itu ya baik mungkin di kendala di pekerjaan itu sendiri, seperti mungkin kesulitan dalam mencapai target. Sebenarnya sih bukan target yang sulit ya, tapi mungkin mencapai target yang menantang gitu. Karena tuntutan pekerjaan sehingga targetnya juga tinggi, sehingga
kita juga mungkin kesulitan untuk mencapai target. Namun dengan kerja yang keras, kerja yang cerdas, dengan kita bekerja secara tim, itu yakinlah pasti target itu akan bisa tercapai. Itu dari pekerjaan. Kemudian ada juga mungkin hambatan dari mungkin lingkungan dari baik lingkungan eksternal maupun internal. Kalau eksternal mungkin dalam upaya pencapaian target mungkin ada dari bank-bank pesaing yang ternyata mungkin tarifnya atau rate-nya itu ternyata lebih baik, lebih bagus untuk rate-nya. Namun itu juga masih bisa disiasati dengan cara kita bisa melakukan pendekatan dengan nasabah sehingga kita kenal dengan nasabah, sehingga bagaimanapun nasabah masih tetap di bank kita. Nah, jadi cara menghadapi kendala-kendala itu kita harus bekerja keras dan juga bersamaan dengan teman-teman ya Pak. Iya, kita harus tim. Iya, harus membangun tim yang bagus. Kemudian yang lebih penting lagi, jangan patah semangat ya. Kita harus tetap semangat untuk berjuang. Karena saya kira tidak hanya di lingkungan pekerjaan aja, mungkin di lingkungan adik-adik di mahasiswa juga akan seperti itu, menghadapi ujian yang susah, dosen yang killer, pastilah kita ada strategi, pasti kita ada cara untuk bisa menaklukkan. Nah itu menaklukkan itu adalah apa? Yang penting kita jangan patah semangat. Gitu. Nah jadi mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak, jenjang karir apa saja sih yang pernah Bapak tempuh nih dari karyawan hingga sampai ke posisi Bapak saat ini? Kalau jenjang karir, dulu saya pernah masuk lewat jalur ODP ya, Officer Development Program. Gitu. Jenjang kalau di tentara itu lewatnya kayak seperti akabri, ya kayak akabri gitu. Kemudian ya tentu dari jenjang seorang analis gitu. Kemudian nanti menjadi jenjang supervisor, kemudian nanti menjadi jenjang manajer, kemudian nanti jenjang masuk ke pimpinan di cabang. Oh, cukup panjang juga ya Pak perjalanan karirnya ya? Lumayan. Jadi saya masuk di bekerja itu tahun 96. Jadi saya lulus kuliah itu sekitar tahun 95, 96 saya sudah bekerja, kemudian saya berkarir sampai 2004 itu di kota Solo. Kemudian saya pindah ke Jakarta sampai 2009. Kemudian saya ke Sumatera Barat itu selama 1,5 tahun. Kemudian ke Kepulauan Riau itu sekitar 4 tahun. Kemudian ke Dumai cuma sebentar, cuma sekitar 3 bulan. Kemudian sekarang ini di Purwokerto. Ya cukup lumayan, sudah hampir 26 tahun lah. Oh, kalau boleh tahu Pak, dulu Bapak di kuliah itu ngambil jurusan apa ya Pak? Saya alumni Fakultas Ekonomi dari UNS, jurusan akuntansi. Tapi sebelum akuntansi, saya pernah kuliah di Fakultas Hukum. Jadi saya ya kalau orang sekarang bilangnya gap year ya. Gap year, tapi saya bukan gap year, tapi sempat melanglang buana di Fakultas Hukum di UNS juga. Namun karena kondisinya saya itu tidak suka dengan hafalan, jadi kok kayaknya
passionnya nggak di situ. Ya dulu kurang ini ya, kurang sesuai dengan passion saya mencoba lagi untuk ikut, kalau zaman dulu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kalau waktu di hukum namanya dulu masih SIPENMARU, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Kalau sekarang kan SBM, SN dan lain-lainnya. Jadi saya Fakultas Hukum, setahun saya ikut ujian lagi, kebetulan diterima di Ekonomi Akuntansi UNS. Nah, tadi kan Bapak sudah banyak nih berbicara tentang jenjang karir perjalanannya untuk mencapai karir yang lebih tinggi bagaimana. Nah, menurut Bapak nih, karir yang dikatakan berhasil itu karir yang seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Kalau karir yang berhasil kalau karir yang berhasil itu adalah kita dalam setiap jenjang yang kita hadapi, kita selalu bisa mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kita bisa mencapai target, kemudian kita bekerja dengan baik. Kalau masalah karir, naik pangkat, naik jabatan dan lain-lain itu sekedar bonusnya. Kalau yakinlah kalau kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan sesuai dengan ketentuan, kemudian target-targetnya tercapai, nah itu nanti karir akan mengikuti. Begitu ya Pak. Iya. Terus kalau Bapak pernah mengalami promosi atau demosi, transfer atau keluar gitu nggak Pak dari suatu bank gitu? Kalau saya selama bekerja, saya orang yang istilahnya setia ya. Jadi saya belum pernah keluar dari BNI. Jadi sejak masuk saya di BNI terus. Mungkin nanti sekitar 2 tahun lagi saya akan pensiun dan saya akan pensiun di BNI. Nah setelah pensiun di BNI mungkin saya ingin usaha lah, ya bikin coffee shop atau mungkin buka warung atau sekedar pokoknya pekerjaan yang enjoy lah. Jadi tidak terkait oleh target. Jadi ya bisa bekerja tapi dengan hobi saya kan salah satunya kuliner ya. Jadi saya pengen buka warung sehingga mengembangkan hobi saya dan mungkin bisa menghasilkan uang. Wah mantep Pak, sama karir aja setia ya Pak. Gimana sama bini ya Pak? Alhamdulillah. Iya. Oke Pak, kita lanjut ya. Apakah ada perbedaan gaji dan tunjangannya signifikan antara sebelum dan sesudah promosi? Tentu ya. Ya kita tidak hanya di perusahaan kami. Saya yakin di perusahaan lain manapun itu akan berbeda ya. Berbeda. Mungkin kalau kita nyebutnya bukan gaji ya, tapi remunerasi. Remunerasi itu adalah ada gaji, kemudian ada bonus, ada tunjangan-tunjangan lain. Tentu akan berbeda remunerasi seorang asisten, remunerasi seorang asisten manajer, remunerasi seorang manajer, kemudian naik ke atasnya AVP, kemudian VP sampai dengan direksi. Itu semakin tinggi, semakin signifikan perbedaannya. Berbicara tentang promosi nih Pak, Iya. Kira-kira setiap promosi itu kan pasti di tiap jabatan harus memiliki skill-skill tertentu ya Pak. Nah, skill apa saja sih Pak yang dibutuhkan untuk promosi dari setiap karyawannya? Nah, terutama skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer nih yang sekarang posisi Bapak. Kalau skill yang dibutuhkan jelas ya. Kalau skill itu kan yang pertama itu ada dasarnya dulu. Dasarnya itu kan adalah syarat administrasi. Jadi mungkin kalau di tempat kami syarat menjadi seorang supervisor
Itu salah satunya minimal harus S1. Kemudian punya pengalaman bekerja berapa tahun. Kemudian sama juga nanti kalau dari seorang supervisor mau menjadi manajer, itu harus ada syarat administrasi tertentu. Masa kerja berapa tahun. Untuk pimpinan pun seperti itu syarat administrasinya. Itu yang secara umum. Tapi ada juga syarat-syarat yang khusus. Contohnya, kalau dia bekerjanya mau menjadi seorang dealer, dia harus mengetahui tentang faham dan tahu dan faham mengenai treasury. Kemudian kalau dia nanti akan dipromosikan atau berniat untuk masuk ke divisi internasional sehingga bisa ditempatkan di cabang luar negeri, dia tentu yang pertama harus mahir berbahasa Inggris, minimal itu. Yang kedua, dia harus mahir bisa berbahasa selain Inggris di tempat kantor cabang itu ditempatkan. Contohnya, kalau kantor cabangnya ada di Korea, setidaknya dia harus bisa berbahasa Korea selain Inggris ya. Gitu. Kemudian ada persyaratan-persyaratan khusus untuk masuk ke jenjang karir tertentu. Nah, tadi Bapak berbicara tentang skill bahasa, berarti ya tetap setiap itu penting lah berbahasa ini kita perdalam ya. Kalau menurut Bapak nih, cara kita untuk memperdalam skill berbahasa kita nih, ada nggak Pak tips-tipsnya biar kita cepat gitu menghafal bahasa-bahasa selain dari Indonesia gitu Pak? Kalau di kami dulu syarat untuk dari asisten menjadi asisten manajer atau namanya tes ODP ya itu kalau nggak salah itu minimal nilai TOEIC-nya itu harus sekitar 450 kalau nggak salah. Nanti jadi selalu ada tes bahasa Inggrisnya. Nah kalau syaratnya kalau kami ya bagi mungkin teman-teman yang masih kuliah gitu, seenggak-enggaknya, tapi kalau teman-teman di Jakarta kan pasti juga Inggrisnya lebih menguasai ya, karena kan di sana bahasanya juga bahasanya tempat bimbingan bahasa Inggris banyak. Ya salah satunya adalah kalau yang formalnya ikut les bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Yang kedua mungkin aktif membaca artikel-artikel berbahasa asing. Artikel itu bisa koran. Kalau saya dulu kan karena saya dulu di Jogja, itu dan angkatan saya itu bahasa Inggris baru diajarkan mulai kelas 1 SMP. Sehingga dulu saya untuk memperdalam bahasa Inggris, saya ikut les bahasa Inggris. Di samping itu, setelah saya kuliah, itu saya kalau nggak salah dulu berlangganan koran The Jakarta Post. Karena zaman dulu kan susah sekali lihat film Inggris itu adanya di bioskop dan adanya sudah ada teksnya kan. Nah kalau sekarang kan mudah sekali, Netflix tinggal dimatiin aja subtitlenya, ya kan. Kemudian mau cari yang kursus bahasa Perancis, ya cari film-film yang berbahasa Perancis kan bisa. Baca novel bahasa Inggris, baca artikel bahasa Inggris. Sekarang artikelnya banyak sekali dengan internet. Dan kalau sekarang ya setidak-tidaknya kalau mau ujian IELTS ya kalau bisa ya di atas 6,5 lah biar bisa dapat beasiswa atau apa ke luar negeri kan seperti itu. Banyak kalau sekarang lebih mudah ya, saya kira sekarang lebih mudah untuk belajar bahasa selain bahasa Indonesia. Iya, ngomong-ngomong tentang skill nih Pak, kan Bapak udah pendidikannya udah kuliah, ada les Inggris juga. Terus itu selain dari pendidikan dan pelatihan itu tuh Bapak pernah tempuh apa saja Pak selama perjalanan Bapak di jenjang karir ini Pak? Pada saat di Jakarta, saya kan masuk namanya di divisi risk management. Di situ saya juga ada banyak kursus-kursus tentang risk management. Kemudian kami juga selalu
mengikuti ujian sertifikasi seperti sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi wealth management gitu. Jadi selain yang formal tadi itu, kalau dari perusahaan itu memberikan kursus-kursus yang berkaitan dengan pekerjaan. Di samping itu juga saya pernah jadi tim task force business solution manager. Jadi di situ adalah tugasnya adalah bisa memasarkan produk-produk bank kami, diterjunkan ke kantor-kantor cabang dan kantor wilayah. Nah, sebelumnya itu kami diikutkan pelatihan. Pelatihan itu lumayan sih, dapat ilmunya lumayan. Jadi pelatihannya itu saya pernah pelatihan kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari di John Robert Power pernah. Kemudian ada lagi memanggil motivator-motivator seperti James Gui, kemudian kalau nggak salah dulu ada Becky Tumewu. Nah itu jadi selain pelatihan yang sifatnya untuk menunjang karir, di situ juga ada pelatihan untuk kepribadian. Gitu. Jadi ya lumayan lengkap lah selama 26 tahun bekerja di BNI. Gitu Pak. Terus Iya. kalau ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat promosi menjadi manajer gitu? Kalau berapa lama itu setiap pegawai berbeda-beda ya. Ada yang mungkin 3 tahun sudah promosi, ada yang butuh waktu 5 tahun baru promosi, ada yang butuh waktu mungkin sampai 10 tahun itu baru promosi. Itu tergantung dari satu lingkungan kerjanya, yang kedua tergantung dari personnya. Mungkin kalau di daerah mungkin untuk promosinya memang agak relatif lama. Tapi kalau pas di kantor pusat untuk bisa promosi itu relatif lebih cepat. Tapi itu juga tergantung dari personnya, dari masing-masing individunya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, promosi yang dilakukan di perusahaan Bapak ini berdasarkan prestasi kerja atau berdasarkan lama waktunya bekerja gitu Pak? Misal seseorang ini sudah senioritas ya. Saya kira zaman sekarang hampir tidak ditemukan promosi yang dasarnya dari senioritas. Kalau orang Jawa bilang urut kacang ya. Jadi rata-rata sekarang kalau promosi itu adalah berdasarkan kinerja dan kompetensi pegawainya. Jadi tidak jarang bahwa ternyata bapak buah kita itu ada yang 10 tahun usianya lebih muda dari kita. Itu banyak kejadian. Gitu. Jadi ya itu sudah jarang sekali lah. Zaman sekarang perusahaan yang masih pakai metode kalau orang Jawa bilang urut kacang atau senioritas gitu. Meskipun ada 1-2, tapi mungkin itu untuk posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang tidak strategis mungkin masih ada. Jadi lebih sekarang sudah berdasarkan prestasi kerja seseorangnya ya Pak? Iya, begitu. Nah, oke, lanjut pertanyaan ke selanjutnya Pak. Jadi benefit apa sih Pak yang didapat setelah dipromosikan menjadi seorang manajer nih Pak? Ya kalau benefitnya kita jangan lihat benefitnya ya, tapi yang jelas tanggung jawabnya ya. Tanggung jawabnya semakin tinggi itu tanggung jawabnya akan semakin besar. Kalau benefitnya ya itu sih hal yang lumrah ya. Tentu fasilitasnya akan berbeda dengan yang bukan manajer. Demikian juga yang asisten manajer tentu fasilitasnya akan berbeda dengan yang asisten. Gitu. Jadi bukan benefitnya kalau saya, tapi tanggung jawabnya. Karena semakin tinggi tanggung jawabnya akan semakin besar, pekerjaannya akan semakin kompleks, dan yang jelas semakin terbatas waktu kita berinteraksi untuk keluarga dan pribadi.
Berarti jadi semakin besar ya Pak tanggung jawabnya ya. Iya, Oh, iya, iya. iya. Lalu jenjang karir di perusahaan Bapak itu seperti apa ya? Misalnya dalam beberapa tahun akan diangkat menjadi HRD misalkan, atau dari karyawan itu memang tidak punya skill, tetap diangkat atau tidak ya Pak? Tapi dia sudah lama di situ. Eh, jadi kalau maksudnya diangkat tuh promosi ya? Jadi Iya, ada promosi. tiap beberapa tahun sekali ada kenaikan pangkat gitu Pak setiap karyawannya gitu. Atau Oh, ada atau gimana gitu. enggak. Jadi tidak setiap tahun. Jadi kenaikan pangkat itu ada bila ada posisi, ada posisi. Satu ada posisi yang kosong, itu bisa naik pangkat, atau yang kedua, yang tadi itu saya cerita, ikut jenjang ujian tadi itu, ujian ODP atau ujian MDTP 1, MDTP 2, dan EDP itu tadi. Tapi syaratnya itu mungkin yang pertama mungkin sudah masa kerjanya berapa tahun, yang kedua pendidikannya minimal S1, S1-nya itu apa? Ada yang ekonomi, ada yang hukum, ada yang apa. Kemudian yang ketiga punya kualifikasi bahasa Inggris yang tadi itu yang apa? Skornya itu minimal ada yang 450 atau berapa tadi itu. Yang keempat, kita ikut ujian. Ujiannya cukup lama. Ada ujian bahasa Inggris, ada ujian pengetahuan, ujian psikologi, wawancara psikologi, kemudian ikut pelatihan. Nah, pelatihannya itu ya lumayan, sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Nah, kalau itu dari asisten ikut ODP tentu akan dipromosikan jadi asisten manajer. Kalau asisten manajer ikut MDTP nanti akan dipromosikan menjadi manajer gitu. Oh, begitu ya berarti Pak. Mm-hmm. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dulu awal Bapak mau masuk ke dunia kerja ini, bagaimana sih Bapak merencanakan tujuan karir Bapak untuk ke depannya hingga sampai saat sekarang nih sudah mau pensiun ya kan? Boleh diceritakan Pak sedikit? Ya kalau dulu kan kita di zaman kuliah itu kan pekerjaannya belum sekompleks seperti sekarang ya. Dulu paling pilihannya itu cuma 2, jadi pegawai negeri atau mau wira swasta. Nah, saat itu ada lagi, kita tuh sering ya lihat pegawai bank. Pegawai bank itu kayak kesannya kok rapi-rapi, bajunya bersih, kemudian pakai dasi, kemudian dapat informasi dari ada saudara atau dari teman yang orang tuanya kerja di bank. Jadi kalau pindah itu dapat rumah dinas, dan rumah dinas itu cuma bawa koper gitu. Kalau yang lain kan, kalau orang tua saya dulu kan angkatan udara, itu kalau pindah itu ya harus pakai truk, barangnya dibawa ke sana ke sini. Tapi kalau di bank itu ya cuman karena rumahnya itu sudah lengkap semua gitu. Jadi dulu tuh kok pengen gitu. Dilalai pas saya lulus, pas yang buka itu adalah dari perbankan ini. Saya iseng daftar, ikut tes, alhamdulillahnya bisa lolos. Ada juga teman-teman yang daftar ke Departemen Keuangan, ada yang di kantor pajak, dan lain-lain. Tapi sebenarnya sih, ya jujur ya, kalau zaman dulu, dan ini mungkin kesalahan kita juga ya, ya kita istilahnya mengalir aja lah, mengalir. Jadi kita kayaknya mengalir, mau jadi apa nanti pikir nanti lah gitu. Nah itu kalau mungkin teman-teman sudah punya keinginan, mungkin bisa dipersiapkan lebih awal tuh mungkin hasilnya akan lebih bagus. Tapi kalau sekarang kan pekerjaannya banyak ya, jadi YouTuber aja jauh lebih menguntungkan dibandingkan jadi pegawai BUMN atau pegawai negeri kan.
Nah, jadi mungkin kalau dulu waktu zamannya Bapak sedikit ya Pak pilihan kerjanya. Nah, sekarang sudah banyak. Jadi Ya, kalau sekarang eh, banyak kan. ya kita bisa merencanakan itu ya Pak, mempersiapkannya jauh-jauh dari sebelum memasuki dunia kerja gitu. Iya, zaman saya dulu kuliah masuk kerja awal. Kalau nggak salah tuh 95, 96. Internet kayaknya masih barang yang langka banget. HP itu hanya orang yang benar-benar kaya yang bisa untuk beli HP. Lah gimana? Harga HP itu kalau nggak salah 20 juta. Yang Sangat mahal sekali ya Pak. iya, besarnya itu sebatu bata itu. Harganya 20 juta, 15 juta, 13 juta. Sedangkan saat itu harga motor itu kalau nggak salah cuman 2 juta atau 3 juta. Lebih Motor Astrea mahal. baru, iya. Iya. Sorry. Saya beli Astrea Honda Astrea tahun 96 itu 4.400.000. Sementara dulu HP-nya belum GSM ya, masih AMPS. Itu harganya udah puluhan juta. Jadi susah sekali kok dulu mau internet, mau ini belum ada. Saya aja saat itu peralihan. Jadi teman yang di bawah saya itu kalau bikin skripsi pakai mesin ketik itu, yang saya sudah mulai menggunakan komputer. Itu baru komputernya masih yang XT sama AT yang pakainya floppy disk itu. Kalau enggak floppy disk yang satu kepingnya itu cuma 1,4 megabyte, bayangin aja. Kalau sekarang HP aja berapa tuh 256 gigabyte kan sekarang. Iya. Jadi dulu memang sangat terbatas sekali. Kemudian pendaftaran juga kita pakai pos, kita kirim pakai pos. Panggilannya juga via pos. Gitu. Kalau sekarang kan by email, pakai mungkin malah bisa wawancaranya by Zoom kalau sekarang. Bisa lebih cepat juga Pak. Iya. Lebih mudah. Nah Pak, kita balik lagi nih ke perusahaan Bapak nih. Di Iya. perusahaan Bapak nih, apakah atasan ini suka memberikan nasihat atau arahan gitu kepada karyawan-karyawannya mengenai karirnya? Iya. Itu pasti ya, wajib lah. Jadi kita sebagai atasan itu wajib untuk saling kalau orang Jawa itu asah asuh lah. Jadi saling mengingatkan, saling memberikan nasihat gitu. Ya semua akan berjenjang kok. Jadi ya mungkin saya itu akan sering memberi nasihat kepada anak buah saya gitu. Kadang-kadang kalau ada apa saya juga sering mengingatkan gitu. Demikian juga saya selalu akan sering diberi nasihat oleh atasan saya dan juga akan kalau ada kesalahan atau ada yang kurang sesuai akan diingatkan. Dan itu mungkin ya dari yang paling bawah sampai paling atas itu pasti akan berlangsung seperti itu. Ya, jadi saling menasihati ya Pak, seperti keluarga gitu. Iya, betul. Memberikan Gitu. arahan yang terbaik buat Iya, betul. sesamanya. Ya. Iya. Bagus juga ya Pak. Tadi lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Iya. Bapak boleh kasih tips and tricks gak kepada kita untuk yang nonton nih, terutama seputar perkembangan karir Bapak dari tahap awal karyawan sampai menjadi kepala cabang ya Pak? Biar kita semua motivasi seperti Bapak, menjadi seperti Bapak nantinya ke depannya. Ya kalau mungkin kalau tips and trick ya, kalau sekarang saya juga memberikan motivasi juga kepada anak saya karena anak saya kebetulan masih SMA gitu. Jadi yang pertama satu yang jangan sampai lupa itu adalah belajar. Ya, belajar. Kemudian yang kedua, kamu mau masuk mana itu mulai dipelajari. Mau masuk mana. Jadi contohnya kalau teman-teman lulus ini pengen masuknya mana, ada yang mau masuk
tes di pegawai negeri atau tes di BUMN, ya tolong pelajari, seenggak-enggaknya belajar gimana caranya kita bisa masuk di di perusahaan itu. Kedua, kalau niatnya mau ambil beasiswa, ya segera dipelajari mengenai seperti bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berikut aktif berorganisasi. Karena nanti pada saat bekerja itu yang terpakai bukan nilainya. Kalau nilainya itu yang juara terus, katakanlah IP-nya 4 gitu, 3,9 gitu. Itu biasanya jadinya dosen. Tapi kalau yang mereka sukses di BUMN, sukses di lapangan pekerja, di pegawai negeri, sukses di wira swasta, itu adalah mereka yang aktif berorganisasi, aktif berkegiatan, dan punya membangun relasi yang bagus. Jadi sebenarnya kalau bekerja tuh, ya kalau pengetahuan, kepintaran itu bukan ya penting, tapi bukan yang utama. Yang paling utama itu adalah relasi dan pengalaman dalam berorganisasi. Mungkin kalau teman-teman adik-adik mungkin ikut senat itu ya. Cuman kalau boleh saran nih, ikutlah organisasi di luar kantor, di luar mahasiswa, tapi organisasi yang aman ya. Jangan yang aneh-aneh dan yang afiliasinya ke politis ya gitu. Tapi kalau nantinya memang mau jadi anggota partai politik ya cocoknya ke situ gitu. Ya seperti kalau di sekarang, zaman dulu dan sekarang itu yang bagus itu kan ada Rotarek. Pernah dengar kan Rotarek? Kan suka ada Rotari, kalau anak-anak mudanya namanya Rotarek gitu. Banyak kok sekarang itu kegiatan sosialnya bagus gitu. Saya kira itu satu, belajar, kedua mempersiapkan kalau orang bilang tuh soft skill ya, soft skillnya sesuai dengan minat dan tujuan kita. Gitu. Kalau mau beasiswa ya seenggak-enggaknya IELTS-nya harus bagus, TOEFL-nya harus bagus. Kalau mau masuk tes BUMN atau tes Bank Indonesia atau ini, ya seenggak-enggaknya tanya sama saudara-saudara atau teman yang mungkin kakaknya bekerja di sana, apa sih tesnya tuh apa, gitu. Tesnya belajarnya apa. Nah di situ kita jadi bisa lebih mempersiapkan diri. Gitu. Ini pengalaman pribadi, tapi saya nggak tahu ini benar atau enggak. Gitu. Jadi saya itu dulu lulus kuliah, itu kan kalau untuk masuk BUMN ya, itu enggak cuma BUMN, masuk dunia kerja itu kan selalu ada tes psikologi. Saya nggak tahu apa-apa mengenai tes psikologi, benar-benar blank. Saya ikut di salah satu bank BUMN untuk tes psikologi. Di situ ada yang suruh gambar orang, disuruh ada yang kotak 8, ada yang ngerjain tambah-tambahan sampai besarnya sebesar koran gitu. Terus kalau mungkin teman-teman pernah ikut, namanya ada tes yang 225 gitu. 225 soal yang isinya gini. Saya lebih suka saya lebih suka tidur, B saya lebih suka main gitu. Nah, disuruh milih A atau B. Itu 225 gitu. Ya, waktu tes psikologi ya saya nggak tahu apa-apa ya sukses tidak diterima maksudnya. Nah, karena saya banyak teman gitu, suatu saat saya ketemu ada teman yang punya
buku fotokopian kisi-kisi tes psikologi. Tebelnya segini saat itu. Ya saya bilang, boleh nggak saya fotokopi? Boleh. Udah, saya fotokopi. Di situ saya pelajari. Benar-benar saya pelajari gitu. Ternyata setelah dipelajari itu ternyata ada trik-triknya. Ada trik-triknya. Contoh kalau menggambar apa namanya pohon, gambarlah sebuah pohon. Nah, itu gambarnya tuh harus pohonnya tuh apa, yang diarsirnya sebelah mana, batangnya harus banyak, daunnya harus rimbun, ada putiknya, ada buahnya. Jadi di situ ada penjelasannya. Bahkan yang tadi saya bilang 225 itu sebenarnya tidak perlu mengerjakan semua, cukup mengerjakan nomor 1, nomor 45, nomor 90, nomor 135, nomor 180, dan nomor 225. Itu yang jawabannya harus konsisten sama. Kalau tadi jawabannya saya suka tidur, nanti di nomor 145 ya jawabannya harus saya suka tidur, di nomor 180 ya saya suka tidur, jawabannya seperti itu. Nah setelah saya belajar buku Sakti itu, nah saya nggak tahu itu buku itu legal atau tidak, saya nggak tahu. Itu setelah itu saya kalau namanya tes psikologi pasti lulus terus. Itu juga Jadi, penting ya Pak, relasi. Jadi kita bisa relasi. diberitahu kan di mana kesulitan kita, teman kita bisa membantu gitu. Iya, di samping itu juga selain relasi, sekarang kan di Gramedia banyak tuh kisi-kisi psikologi, kisi-kisi ini. Nah itu mulailah belajar itu. Nanti kalau pada saat mau tes-tes itu yakin pasti akan berguna. Di samping itu jangan lupa belajar salah satu lah, kalau enggak coba TOEFL atau IELTS lah itu coba. Gitu. Jadi tesnya itu seperti tes tentara juga ya Pak? Iya, hampir sama dengan tes. Ya kan itu hampir sama, cuma bedanya kalau tentara modifikasinya seperti apa. Kalau yang untuk BUMN modifikasinya seperti apa gitu. Ya. Hampir sama. Baik, kita sekarang masuk ke kesimpulan ya Pak. Iya. Jadi di Bank BUMN ini ada program percepatan karir. Ada salah satunya Asisten Development Program. Disebut itu MGDP. Level 1 ya Pak? Bukan, ini. Yang pertama itu adalah ODP. ODP. Officer Development Program. Itu dari jenjang asisten menjadi asisten manajer. Oke. Kemudian yang kedua adalah MDTP, Management Development Training Program. Itu dari seorang asisten manajer menjadi manajer. Yang ketiga itu ada namanya MDTP 2, yaitu dari manajer ke asisten vice president. Kemudian yang terakhir itu ada namanya EDP, Executive Development Program, itu yang internal ya. Gitu. Itu jadi kalau dari asisten, kalau ikut tes lolos, ikut ODP, pelatihan, nanti lulus jadi asisten manajer. Demikian juga yang asisten manajer, kalau lolos tes, kemudian ikut pelatihan, nanti jadi manajer. Itu. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti untuk kendalanya kayak di semua lingkungan juga, di semua lingkungan pekerjaan pasti ada kendala ya Pak? Pastilah, pasti. Seperti kayak kesulitan mencapai target. Oh iya, itu pasti. Itu pasti bukan ada. Targetnya yang sulit, tapi tantangan dalam mencapainya juga. Ya, ya silakan. Namun dengan kerja keras dan kerja yang cerdas, target pasti bisa dicapai ya Pak? Iya, sama seperti adik-adik kalau belajar kan seperti itu kan. Ada dosen yang killer, ada pelajaran yang susah. Tapi kalau tekun, kemudian mau belajar, baik belajar dengan keras maupun belajar dengan cerdas, insya Allah pasti akan lulus kan. Iya.
Nah, mungkin langsung Lalu saja ada Pak. karir juga ya Pak. Ya. Gimana? Halo? Baik, mohon maaf. Iya. Lalu ada juga karir yang mencapai target pada setiap jenjang dan bekerja dengan baik dan mengenai promosi bukanlah dilihat dari benefit yang kita dapat, akan tetapi tanggung jawab yang kita terima semakin berat. Iya. Lalu ada Tentu skill yang benefitnya akan dibutuhkan. mengikuti ya. Iya. Lalu ada skill yang dibutuhkan untuk promosi adalah minimal sarjana 1 atau disebut S1. Lalu kemudian memiliki pengalaman bekerja, syarat administrasi, masa kerja saat itu, yang secara umum dan secara khusus harus mengetahui tentang pekerjaan tersebut ya Pak. Dan mendalami bahasa Inggris. Untuk mendapatkan skill bahasa Inggris bisa dengan membaca artikel bahasa asing dan mengikuti kursus terkhusus. Pada Bapak Risang dulu sering membaca, seperti Bapak Risang ya, dulu sering membaca koran di Jakarta. Jakarta Post ya? Iya, Jakarta Post. Karena juga lebih mudah nonton film bahasa Inggris dan pendidikan formal yang Bapak Risang menempuh di UNS. Fakultas jurusan ekonomi ya Pak? Iya, ekonomi. Jurusan akuntansi. Dan mulai berkarir sejak tahun 1996. 96, betul. Oke Pak, terima kasih banyak sudah melakukan podcast bersama kami. Dan telah menyempatkan waktunya Pak. Oke, terima kasih Mbak Ciara, Mas Andrean, kemudian Pak Mas Muhammad Andi. Semoga podcastnya bermanfaat. Ada lagi Mas Haikal. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih, sukses, dan saya doakan semoga cepat lulus dan segera berkarir ya. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Selamat malam, sukses selalu ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih banyak. Yuk, monggo. Saya izin live ya. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih ya Pak.